Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Video ini akan membahas soal dan juga pembahasan tes wawasan kebangsaan yang diambil dari FR CPNS. Ini untuk SKD, CPNS maupun sekolah kedinasan. Jadi soal-soal yang dibahas di sini itu adalah soal-soal dari FR yang laporan tahun kemarin, tahun 2019 itu keluar. Langsung aja ya kita bahas soal. Di sini soal TWK 10, bocoran soal TWK tadi dari grup FR. Soalnya adalah peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan, sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan berkesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka, idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan A. Sila ke-2, B. Sila ke-3, C. Sila ke-4, D. Sila ke-5, E. Sistem yang sesuai zaman. Oke, cara jawabnya, kalau kamu nemu soal seperti ini merupakan tipe soal HOTS. Ciri pertama yang kamu bisa lihat itu adalah cirinya soalnya panjang. Ini memenuhi satu layar, berarti ini termasuk soal yang panjang, soal HOTS. Cara jawabnya adalah kamu baca kalimat terakhir sebelum ABC. Ya, cara jawabnya tuh seperti itu. Kalimat terakhir mana? Yang ini. Dari maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan, kalau belum ketemu jawabannya atau yang dimaksud apa, kita naikkan jadi 2 kalimat terakhir. Nih, demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Yang jadi pertanyaan, yang jadi highlight di sini adalah demokrasi. Jadi kalau soalnya sepanjang ini kamu gak harus baca semuanya. Kalau kamu baca semuanya itu bakal ngabisin waktu. Ingat, kamu hanya diberikan waktu 100 menit untuk 110 soal, dimana satu soal itu kurang dari 1 menit. Cara manajemen waktunya paling mudah adalah dengan cara mempersingkat bacaan seperti ini. Kenapa? Karena narasi soal yang di atas itu kadang ngebantu, tapi lebih seringnya enggak. Jadi kita baca pertanyaan atau intinya aja. Demokrasi itu sila keberapa? Silakan dijawab. Ya, kalau kamu jawabnya sila keempat itu benar banget. Kenapa? Kita bahas di sini. Demokrasi itu sendiri berhubungan dengan sila keempat Pancasila. Sila pertama, religi atau keagamaan atau kepercayaan. Sila kedua, humanity, kemanusiaan. Sila ketiga, nasionalisme atau cinta terhadap negara. Demokrasi, sila keempat, dan kelima adalah justice. Oke, jadi kesimpulannya demokrasi itu adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebenarnya gini, pengambilan keputusan dengan cara apapun, dengan yang kalau yang diambil adalah suara terbanyak, itu adalah pengamalan sila keempat. Ingat, di Indonesia cara pengambilan keputusan yang diakui itu adalah kan suara terbanyak di Indonesia itu diatur 50% plus 1. Nah, cara apapun kalau yang diambil dengan suara terbanyak itu namanya demokrasi. Ingat, di Indonesia kita kenal adanya rapat, kita kenal adanya sidang, kita kenal adanya voting, pilkada, dan yang paling besar itu pemilu. Soal ini ngebahas tentang pemilu. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu berarti sila keempat.
Oke, jelas untuk soal ini. Terima kasih telah menyaksikan. Bye.